Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Business Plan atau Perencanaan Usaha. Tujuan pembuatan video presentasi kali ini salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nung Nur Aisyah MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Elis Sri Mulyati sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1. Yang kedua ada Dina Silvia sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Kokom Nurkomah sebagai pemateri ketiga. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pentingnya perencanaan, yang kedua pengertian business plan, yang ketiga kerangka rencana usaha, yang keempat bentuk formal business plan, yang kelima contoh business plan untuk usaha baru dan pengembangan usaha. Baik teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasan materi. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan. Nah, sebelum memulai suatu bisnis, kita perlu mengetahui 5 hal penting dalam perencanaan. Yang pertama, konsumen sasaran. Yang kedua, cara memulai bisnis. Yang ketiga, memahami kekuatan sebagai pendiri usaha. Yang keempat, belajar melalui mentor atau penasihat. Dan yang kelima adalah business plan. Nah, dalam pentingnya perencanaan, rupanya banyak hal atau tujuan yang ingin diraih dari business plan. Salah satunya yaitu yang pertama menjadi perencanaan awal bisnis. Sebagai perencanaan awal bisnis, tentunya dapat berpikir secara matang berupa rincian bisnis yang dapat diperjelas secara rinci-rincinya. Untuk itu, bisnis plan pasti akan menjadi patokan dalam pengembangan usaha. Yang kedua, menjadi panduan dalam membuat keputusan. Nah, dalam menjadi panduan dalam membuat keputusan ini, dalam mengembangkan usaha, pastinya para entrepreneur akan menyelaraskan hal itu dengan tujuan. Tujuannya sudah tercantum dalam business plan, menjadi sebuah panduan membuat misalnya sebagai pengusaha lebih terfokus pada apa yang ingin dicapai di awal rencana tersebut. Yang ketiga, berfungsi menawarkan nilai jual kepada investor. Nah, di sini untuk meyakinkan investor pastinya akan memerlukan sebuah proposal. Nah, proposal yang di sini tuh berisi tentang perusahaan secara detailnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini untuk agar investor dapat mengenal lebih jauh tentang perencanaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keempat, berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan stakeholders. Nah, di sini orang-orang yang ikut serta atau terlibat dalam bisnis yang dijalankan kita kenal sebagai stakeholders. Mereka menggunakan business plan sebagai sarana komunikasi mereka. Tujuannya untuk memastikan kelancaran penanaman modal maupun produksi. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari business plan. Pengertian di sini, rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Fungsi dibuatnya bisnis plan ini adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Sekian pemateri yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. C. Kerangka rencana usaha.
Kerangka bisnis untuk mengetahui tujuan, rencana, dan beberapa deskripsi produk dengan mudah. Berikut adalah kerangka yang dapat dijadikan contoh untuk membuat rencana usaha. Yang pertama yaitu ringkasan rencana bisnis. Ringkasan ini berfungsi seperti abstrak dalam karya tulis ilmiah. Isinya adalah sekilas mengenai tujuan bisnis, rencana biaya, deskripsi produk, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu deskripsi perusahaan. Pada bagian ini, bisnis plan harus dapat menerangkan lebih rinci mengenai seluk-beluk perusahaan. Misalnya, tahun berdirinya perusahaan, siapa pendiri atau penggagasannya, kemudian visi dan misi awal pendirian, dan juga lain sebagainya. Deskripsi perusahaan ini bisa dianggap sebagai pengenalan profil perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu jasa atau produk yang ditawarkan. Bagian ini berisi penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya bisnis bergerak dalam produk pakaian, dapat dirinci mengenai model pakaian, bahan yang digunakan, aksesoris tambahan, varian warna, dan detail lainnya. Yang keempat yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran dalam bisnis plan berfungsi seperti peta perjalanan. Di bagian ini dapat disajikan data untuk menjadi patokan di mana barang akan dipasarkan. Misalnya, jika bisnis bergerak dalam bentuk online, maka pemasaran yang dituliskan dalam bagian ini adalah tempat promosi barang tersebut. Yang kelima, rencana operasional. Bagian ini terkait dengan bagaimana bisnis berjalan sehari-hari. Jika bisnis mengharuskan adanya proses produksi, maka dalam bagian ini dapat dijelaskan mengenai proses produksi hingga barang sampai kepada konsumen. Yang keenam yaitu manajemen dan organisasi. Bagian ini menerangkan tentang susunan manajemen dan organisasi, tentang siapa saja yang bertanggung jawab di bidang produksi, pemasaran, ataupun distribusi produk, dan juga membahas tentang berapa karyawan yang sudah atau akan dipekerjakan hingga berapa saham yang bisa diperjualbelikan jika ada. Selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu rincian biaya yang dibutuhkan. Bagian ini menerangkan tentang kebutuhan biaya dalam masa produksi tertentu, misalnya operasional per bulan mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu yang kedelapan yaitu rencana pembiayaan. Bagian ini menunjukkan sumber dana sementara dari perputaran modal yang telah terjadi. Lalu yang kesembilan yaitu lampiran penunjangan. Bagian akhir ini berisi foto produk, prestasi perusahaan, dan lampiran yang menunjang untuk persetujuan pinjaman. Bisa juga dilengkapi dengan data atau laporan bulan sebelumnya untuk meyakinkan investor atau pemberi pinjaman. Kerangka bisnis plan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha. Kerangka di atas hanyalah contoh untuk memudahkan pembuatan dokumen bisnis plan. Lalu bagian D ini tentang bentuk formal bisnis plan. Yang pertama yaitu halaman depan. Di halaman depan ini dicantumkan nama dan alamat perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Lalu yang kedua yaitu daftar isi. Daftar isi ini membuat daftar isi secara rinci dengan nomor-nomor halamannya. Yang ketiga yaitu rangkuman eksekutif. Rangkuman eksekutif ini sangat penting karena pembaca ingin melihat secara cepat tentang isi keseluruhan bisnis plan. Rangkuman ini merupakan inti dari perencanaan. Lalu yang keempat yaitu penjelasan tentang perusahaan. Nah, dalam bagian ini diungkapkan strategi perusahaan serta tim manajemen yang mengelola perusahaan tersebut. Lalu yang kelima yaitu pemasaran. Di dalam pemasaran ini diungkapkan pasar yang dituju, seberapa besar potensi pasar, dan berbagai strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, pada bagian ini diungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, dan juga kegunaan dan keistimewaan barang dan jasa yang ditawarkan tersebut. Lalu yang ketujuh adalah usaha meningkatkan penjualan.
Pada bagian ini dijelaskan tentang berbagai teknik promosi yang akan digunakan, tenaga penjualan, perwakilan penjualan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu permodalan. Dalam permodalan ini diungkapkan rencana permodalan dan proyek permodalan, neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Selanjutnya yaitu contoh bisnis plan untuk usaha baru dan pengembangan usaha. Contoh bisnis plan untuk usaha baru yang pertama yaitu menentukan tujuan usaha. Menentukan tujuan usaha dapat membantu menjalankan bisnis dengan lebih mudah dan membuat strategi marketing yang tepat. Tujuannya untuk lebih jelas dipahami dan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai. Yang kedua yaitu lakukan riset. Jadi melakukan riset di sini untuk mengetahui peluang, tantangan, dan target usaha. Yang ketiga menentukan target usaha untuk membantu pengusaha merencanakan strategi usaha yang lebih pas. Misalnya contoh perencanaan usaha makanan khas daerah. Untuk lebih jelasnya dapat mengambil contoh perencanaan. Di dalam menentukan struktur organisasi, kita bisa mencantumkan nama perusahaan. Misalnya bakpia patuk, jenis makanannya khas Jogja, alamat usahanya di Jalan Bayangkara, nomor 10, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua yaitu tentukan visi dan misi. Jadi kita bisa menentukan visi dan misinya tentang usaha yang sedang kita jalankan. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan usaha. Mendeskripsikan usaha bisa kita jelaskan mengenai usaha ataupun produk yang sedang kita jalankan. Misalnya bakpia patuk adalah perusahaan pembuatan dan penjualan bakpia dengan berbagai pilihan rasa. Misalnya original, coklat, dan lainnya. Yang keempat yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran bisa kita tunjukkan untuk warga Yogyakarta dan wisatawan. Pemasaran ini dilakukan melalui channel online ataupun offline. Yang kelima yaitu menganalisis usaha. Dalam menganalisis usaha, kita bisa menyebutkan kelemahan dan kelebihan dalam usaha tersebut. Yang keenam yaitu lampiran. Lampiran berisi laporan keuangan, detail produksi, dan struktur perusahaan terlampir. Yang selanjutnya yaitu pengembangan usaha. Langkah untuk pengembangan usaha yang pertama tingkatkan promosi. Jadi setelah usaha yang sedang kita jalankan berdiri, langkah selanjutnya yaitu adalah promosi. Promosi ini menjadi salah satu cara pengembangan usaha yang penting. Karena konsumen perlu mengenali produk serta jasa yang sedang kita tawarkan. Yang kedua, kenali kompetitor. Akan ada banyak pelajaran yang diambil ketika kita sudah bisa mulai mengenali kompetitor. Promosi yang terus-menerus pun dilakukan tidak akan efektif jika tidak memperhatikan kompetitor. Kita bisa melihat apa saja nilai jual serta kelebihan yang dimiliki oleh pesaing kita. Dengan cara ini, kita bisa mengembangkan bisnis yang sedang kita jalankan. Yang ketiga, memperluas jaringan. Memperluas jaringan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha yang bisa kita terapkan. Memperluas jaringan bisa kita lakukan dengan memperluas pemasaran. Misalnya dengan kita membuka channel pemasaran yang baru ataupun mendirikan cabang baru. Yang keempat, tingkatkan sumber daya agar usaha bisa berkembang dengan cepat. Peningkatan sumber daya dapat dilakukan secara keseluruhan, baik itu sumber daya produk maupun sumber daya manusia. Yang kelima, mengutamakan pelayanan konsumen. Jika peningkatan sumber daya manusia sudah berjalan secara optimal, poin yang sangat penting adalah mengutamakan pelayanan konsumen. Karena pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat mereka tetap bertahan pada usaha yang sedang kita jalankan. Yang keenam yaitu lakukan inovasi produk. Selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan. Karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan.
Yang ketujuh, minimalisasi biaya. Dengan meminimalisasi biaya operasional dalam membangun usaha, kita bisa menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedelapan yaitu investasi. Apabila berhemat saja tidak cukup, maka kita perlu mencari cara untuk mengembangkan usaha agar keuntungan yang kita hasilkan di sini bisa terus berputar. Nah, salah satu caranya kita bisa ditempuh dengan cara berinvestasi. Yang kesembilan yaitu atur keuangan dengan baik. Ketika usaha yang didirikan sudah mulai berjalan, salah satu cara pengembangan usaha yang paling penting adalah mengatur keuangan dengan benar. Apabila kita sudah bisa mengatur keuangan dengan benar, maka dalam menjalankan usahanya pun akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dalam keuangan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.